Hari ini akhirnya kami bertemu lagi. Setelah beberapa minggu kami tidak mengadakan ibadah wanita ini, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami. Tuhan berkati kami dengan pengalaman hidup yang luar biasa, membuat kami semakin dewasa, melihat siapa kami, melihat siapa Tuhan. Dan pada kesimpulannya adalah bahwa kami adalah orang-orang memang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Kami tidak bisa sendiri. Dan apa arti hidup ini Tuhan tanpa Tuhan? Kami membutuhkan Tuhan, siapkan kami supaya kami siap kapanpun Tuhan panggil kami. Kami siap untuk mempersiapkan anak-anak kami, cucu, anak, menantu, supaya sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bekerja atas hidup kami, didik kami melalui kehidupan kami, melalui kehidupan orang lain, sehingga kami tahu apa yang harus kami pilih Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami pribadi di hadapan Tuhan, tetapi masih ada waktu kami untuk bertemu dengan keluarga kami. Kami menjadi saluran alat Tuhan, menjadi berkat untuk menegur mereka, mengingatkan mereka. Sesudah itu Tuhan selanjutnya terserah apa yang menjadi keinginan mereka sendiri adalah tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Yang penting setiap kami individu bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami ingin belajar bersama-sama. Urapi hamba untuk menyampaikan secara baik dan dimengerti oleh ibu-ibu semuanya. Demi nama Yesus, segala roh jahat yang mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat sore hari ini ibu-ibu sekalian ya. Puji Tuhan. Bersyukur yang pertama adalah bahwa hari ini memang sedang hujan dan kita bersyukur bahwa kita nggak kebanjiran. Ya, syukuri itu jangan lupa, karena teman-teman saya juga banyak yang terjebak. Akhirnya mungkin ada aturan dari Pemda nantinya akan WFH atau anak sekolah sementara tidak belajar, tapi lingkungan tertentu ya. Nah, Depok saya pikir nggak seperti itu. Mungkin beberapa tempat mengalami itu, tetapi kebanyakan tidaklah. Itu bersyukur yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur masih punya tekad untuk datang ke ibadah. Ya, saya juga di Lampung juga mengalami, nggak cuma jemaat, tetapi keluarga juga ngalamin sakit. Dan kita di sini adalah agak spesial karena para aktivisnya yang sakit. Betul nggak? Saya renungkan juga, aduh. Ya tetapi puji Tuhan, artinya kata Bu Marta tadi, kalau nggak ngalamin kayak gitu kan nggak melihat. Jadi saya memandangnya tidak terapinya, tetapi kalau ini nggak dikasih tanda seperti itu, stroke-nya itu Bu, yang saya takutin gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang waktu Tuhan izinkan itu nggak tahu kita apa maksudnya gitu ya. Dan kita bersyukur untuk itu semuanya, artinya Tuhan itu sayang sama kita. Setuju Bu ya? Tuhan sayang sama kita sekalian. Oleh sebab itu sayangnya Tuhan itu memang kadang-kadang dicubit kita itu. Kadang-kadang mesti diciwal gitu loh. Kalau enggak ngeh-ngeh gitu ya. Dan kadang-kadang orang itu kalau membacanya salah, kasihan saya. Ketika mereka itu tidak akrab dengan Tuhan, tidak ibadah dengan Tuhan, tidak melayani kepada Tuhan, malah mereka diberkati. Nah, saya berpikir jebakan ini. Saya pernah buat lagu, biarlah berkat itu betul-betul dari Tuhan. Ya, sehingga membuat kita ingat Tuhan. Kalau berkat itu bukan datang dari Tuhan, bahaya. Apalagi yang kedua, dia bayangkan, lah mending kayak saya yang gak ibadah ya dapat berkat dalam tanda kutip. Dan akhirnya dia bandingkan, lihat aja orang yang setia itu tetap sakit. Ada beberapa yang tetap miskin, yang tetap nggak ada ekonomi baik gitu loh. Wah, itu saya pikir bahaya. Bahayanya apa? Ya udah, saya kayak gini aja, jauh dari Tuhan juga nggak apa-apa. Bahaya. Tetapi buat orang yang sakit itu kan selalu ingat Tuhan. Dan beberapa kan ingat, kalau saya mati gimana ini?
Ya sebenarnya orang sehat mesti berpikir begitu. Kalau seandainya saya mati gimana gitu ya. Dan puji Tuhan ATR pesawat yang jatuh itu ada kesaksian bapak-bapak itu kan. Karena dia mementingkan untuk ibadah akhirnya selamat malahan. Ya puji Tuhan kayak gitu saudara sekalian. Ya apapun waktu kita yang terbaik kita lakukan untuk Tuhan. Ya maka jangan iri kepada orang-orang yang memang kayaknya jauh dari Tuhan malah bagus hidupnya. Dan kita melihat orang lain yang dekat sama Tuhan, takut sama Tuhan kok malah kasihan begitu ya. Nah, saya merasa juga justru dalam keadaan kita bergumul kita dekat sama Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan Ibu sekalian, kita akan belajar tentang penyerahan total dan bukan memikul tanggung jawab sendiri atau masalah sendiri. Pembacaan kita sesuai dengan salah satu ayat yang kita baca dalam harian bacaan Alkitab kita. Dalam Ayub 5 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Sudah pegang semua kan? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Sebagai wanita rumah tangga, seringkali kita terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hati menyimpan banyak beban. Apakah ibu-ibu seperti itu? Ya memang kadang-kadang, ya kalau menurut saya sih bukan pura-pura kuat ya. Tetapi merasa kuat, merasa sehat itu harus begitu. Merasa itu artinya memang keadaannya nggak sehat. Keadaannya nggak baik. Tetapi merasa sehat, merasa baik. Karena PR kita adalah untuk menjadi saksi buat orang lain. Betul nggak? Kalau kita itu tidak berpikir untuk menjadi saksi orang lain, ya apa adanya. Sakit ya benar meraung-raung. Dalam keadaan baik ya udah kita cemberut aja selama di jalanan. Tetapi karena kita berpikir bahwa orang melihat kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi contoh. Ya. Masalah ekonomi, ya tentu kita ngalamin itulah. Semua orang mengalami ekonomi. Ya kita susah waktu keadaan baik-baik, harta banyak, ya malah kadang takut Tuhannya kurang. Ya kalau nggak ada harta ya malah repot, susah kan. Kita nggak bisa dapur aja untuk ngebuinya susah gitu ya. Makanya Tuhan tuh kasih kita tuh kadang di taraf yang tengah-tengah gitu. Ada pergumulannya tetapi kadang-kadang ada kemuliaannya gitu loh. Ya kalau orang misalnya selalu sehat, selalu everything is okay ya bisa lupa Tuhan. Dan saudara banyak lihat itu. Orang yang diberkati pada akhirnya malah lupa Tuhan. Lupa gereja dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang bergumul akhirnya pengen dekat sama Tuhan, ekonomi susah, sakit, dia berpikir kapan saja Tuhan bisa panggil saya, dia akan cari ibadah. Yang kedua dia akan melayani. Saya punya talenta, punya apa-apa, saya harus melayani. Karena kalau sebentar lagi Tuhan panggil saya ngomong apa di hadapan Tuhan? Tuhan sudah kasih talenta. Jadi saya berpikir itu ada waktu Tuhan kasih berkat sama kita, kita bersyukur. Suatu saat Tuhan kasih kita untuk hal-hal yang tidak baik, ya kita bersyukur, diingatkan kembali supaya tidak terlupa. Masalah ekonomi, masalah anak-anak juga begitu ya. Jadi waktu kecil tuh memang rasanya senang melihat anak kecil. Tadi saya melihat tayangan ada YouTuber yang suka anjing tuh kan. Justru anjing yang sudah tua itu malah nggak terlalu mahal. Tetapi yang masih 4 bulan gitu malah mahal dia. Tertentu ada yang dijual tuh masih anak-anak tuh karena dari luar sana itu sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta, 7,5. Tetapi yang betul-betul murni dari induknya itu dari luar negeri sampai 30 juta. Baru anakan itu ya. Masih kecil memang ya seneng. Kayak kucing misalnya kecil ya. Kan kita seneng gitu. Kalau sudah gede mengganggu gitu ya. Nah mungkin anak-anak juga bisa begitu. Ya.
Kita juga mengalami masalah anak laki ya beda lagi masalahnya. Masalah anak perempuan juga beda lagi masalahnya. Kadang-kadang anak-anak kita merasa direpotin untuk itu ya. Tetapi ketika kita merasa direpotin, ingat bahwa untuk mendapatkan anak nggak mudah. Ya kita jujur semuanya ya, nggak mudah. Dan kemudian kita berpikir orang-orang yang baik-baik saja dapetin anak susah. Kadang-kadang orang yang maksudnya di bawah gitu ya. Istilah kata orang Jawa tuh kayak dikit-dikit jadi anak, dikit-dikit jadi anak gitu. Iya. Iya betul nggak? Kita kadang-kadang berpikir gimana ya? Sampai orang mesti usaha untuk melakukan apa. Tetapi saya berani berbicara bahwa anak itu dikasih atau enggak itu adalah berkat Tuhan. Ya. Tetapi sekali waktu memang anak itu menjadi sesuatu yang merepotkan kadang-kadang. Dan ada beberapa kasus kan ya waktu itu ya yang dia ngambil anak karena dia nggak punya, engkau kalau nggak salah itu, akhirnya kan membunuh bapaknya sendiri atau mamanya sendiri karena nggak tahu diri. Kenapa? Karena kan waktu anak kita ambil tuh nggak tahu bebet, bibit, bebetnya kayak apa. Nah karena itu kan ngikutin tuh si bapaknya kayak apa. Makanya ada orang kalau memang ngambil bayi boleh, tetapi lihat bapak ibunya. Bolehlah orang itu memang miskin, nggak punya, tetapi karakternya baik. Harus begitu. Kalau kita nggak mau tahu siapa orang tuanya, bisa jadi nanti nggak taunya orang tuanya orang orang jahat, bahaya. Kita mesti doakan kenceng itu anak-anak kita. Masalah anak juga mengenai relasi dengan suami tadi sudah diceritakan. Serba salah ya. Kemudian masalah kesehatan yang ini menjadi topik utama kita hari-hari ini. Kemudian berbagai tanggung jawab lainnya sering kita pikul sendiri. Ibu-ibu pasti merasa begitu lah, punya tanggung jawab yang harus dipikul sendiri. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa istri itu penolong ya. Kadang-kadang memang harus kuat gitu loh. Dan memang nyata-nyata begitu. Kalau dibandingkan sama suami itu memang istri lebih kuat. Ya, dalam segala hal lah. Kalau kita bongkar di sini panjang ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan satu pilihan penting. Kepada siapa kita membawa semua perkara hidup kita. Betul ya? Nanti ibu-ibu baca lagi bahwa apapun masalah kita, yang kedua kita serahkan kepada siapa itu. Itu yang paling penting. Selama ini kita serahkan kepada anak karena merasa dia mampu, serahkan kepada mertua, orang tua, kepada suami. Benar atau salah? Ya kalau berakhirnya bisa saja karena nggak sempurna kan, bisa mengecewakan, nggak sesuai maunya kita. Jadi ada pelajaran yang kita akan pelajari. Yang pertama, Tuhan adalah tempat pertama untuk mengadu. Ayub berkata, aku akan mencari Allah. Artinya sebelum mengeluh kepada orang lain, sebelum menyimpan kepahitan di hati, Ayub memilih datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Setuju ibu-ibu ya? Sebelum kita ngadu kepada siapapun, kita ngadu sama Tuhan. Bagusnya ngadu sama Tuhan itu apa? Ya artinya kita tidak membebani kalau memang pasangan kita nggak kuat memang nggak mampu atau nggak kuat untuk menerima cerita itu. Betul ya? Kita aman di titik ini. Semoga sampai suami itu nggak tahu, oh ternyata mah kamu bergumul kayak gitu ya beratnya. Iya, saya nggak mau ngomong sama kamu. Karena kamu kesehatannya takutnya terganggu. Belum tentu orang itu bisa mendengarkan kabar yang buruk. Betul ya? Nggak mudah. Makanya kita jaga. Kita ngomong sama Tuhan aja lah. Tiba-tiba sudah dijawab oleh Tuhan, baru kita bisa ngomong sama pasangan hidup kita. Tahu nggak saya bergumul kayak gini? Oh, kasihan banget kamu. Ya, puji Tuhan. Udah selesai tapi. Oh gitu ya. Nah, gitu ya. Mengadu kepada Tuhan bukan berarti kita tidak kuat, tetapi justru tanda bahwa kita percaya Tuhan sanggup menolong.
Betul Ibu-Ibu, jadi kita ngadu sama Tuhan, doa sama Tuhan setiap saat, setiap waktu bukan berarti bahwa kita itu lemah. Justru tidak. Orang mengatakan, apa-apa cengeng, dikit-dikit ngadu sama Tuhan, doa sama Tuhan. Dikit-dikit doa langsung berebes, langsung nangis, cengeng gitu ya. Nggak apa-apa Ibu-Ibu sekalian. Bukan berarti kita nggak kuat loh. Justru saya kuat, merasa kuat karena dengan mengadu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saya. Amin. Pasti Tuhan akan menolong saya. Daripada ngadu ke kamu, belum tentu ada solusi. Emangnya dari Tuhan ada dong. Mana solusinya? Nggak ada. Ya kita beriman dan percaya. Suatu saat Tuhan akan tolong luar biasa. Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa kita. Bahkan doa yang sama yang berulang-ulang kita doakan. Saya katakan kan jangan kita merasa nggak enak sama Tuhan. Enggak lah Pak Gem, kita nggak mau ngerepotin Tuhan. Justru Tuhan tuh suka kalau dia diandalkan. Ya, kalau manusia diandalkan pertama-tama seneng tuh. Ih, keren, gua bisa, kuat gitu. Kok seringkali beberapa kali lama-lama, orang ini ngerepotin banget sih. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Lama-lama kalau begitu kita blok. Kayak kemarin kisahnya luar biasa. Jadi minggu mau pelayanan ada aja. Tapi saya jadi ngerti. Jadi beruntun tuh saudara sekalian. Gini loh. Ceritanya itu pertama saya dapat itu undangan dari Papa Untung yang nanti akan khotbah di kita di Februari itu. Saya klik, kan cepet-cepet ya, saya klik. Nah ternyata langsung itu mungkin jangka agak panjang itu, agak lama. Akhirnya saya dapat yang sama kan. Saya ngirim ke orang lain undangan. Termasuk Pak Yakob Kwamesa kena juga tuh. Iya. Jadi hacker tuh kayak gitu Ibu. Jadi waktu klik ya udah nyebar itu. Jadi kayak pohon faktor gitu. Jadi siapapun yang pernah klik itu kena. Panik saya. Waktu itu kan gini. Waktu kena itu saya kan di grup itu ada admin saya. Kemudian yang lain admin juga kan. Nah itu admin yang lain itu dinonaktifkan sama dia. Jadi nggak bisa kasih kabar kan. Nggak bisa. Terus kemudian ya udahlah, saya putus asa saya kan lapor ke 188 tuh. Nah, akhirnya oke Pak, namanya Bapak siapa? Yohanes Sigit Paharto. Ya Pak, kalau mau diblokir minta datanya, nomor induk KTP, nicknya. Saya kasih. Maaf Pak, nggak bisa diblokir karena nicknya salah, nggak valid. Loh, kok bisa begitu? Jadi menurut saya hacker itu sampai kepada data kita dikacauin gitu. Wah akhirnya saya panik kayak gitu. Kan saya punya nomor 4 tuh. Kemudian saya mau coba tuh. Yang satu saya tinggalkan yang buat Amel mau live itu kan. Kemudian dari ada 2 lagi itu saya coba bikin grup baru kan. Nah akhirnya di WA 1 saya juga muncul minta grup. Tapi pesannya delete grup. Wah nggak bisa saya. Akhirnya saya minta tolong Bang Oto sama ketua komisi untuk buat gitu ya. Dan Pak Hartono juga curiga. Makanya dia mau dimasukin grup, lab lagi. Mau dimasukin grup, lab lagi. Curiga gitu ya. Nah nggak tahu kenapa itu pokoknya saran dari adik juga, dari Iren, dari siapa itu juga saya. Masalahnya waktu saya mau uninstall, kemudian install lagi, mau masukin itu butuh waktu 11 jam. Saya tungguin lama gitu ya, saya hampir itu. Nah setelah itu kan banyak telepon tuh. Pokoknya orang-orang lama lah. Pokoknya kasih masukan, Pak Sigit bener ya mau telepon. Termasuk bule saya yang ada di Ambon tuh juga telepon. Kalau boleh tahu ini siapa yang menikah, kayak gitu-gitu ya. Sampai yang terakhir itu Bung Wemi, teman saya yang di Bandung itu. Sebelumnya Kotugian juga yang telepon. Ini Pak Sigit gimana ini? Wah, akhirnya saya terangkan kan.
Kasih buat maksudnya yang mereka punya grup tolong kasih tahu bahwa itu dihack gitu ya. Nah, akhirnya sampai saya bilang sama Kotugian kayaknya 3 nomor saya nggak akan pakai kok, gitu saya bilang. Karena itu kayaknya terkena infeksi gitu ya. Katanya pagi-pagi ibu sekalian, waktu saya coba masukin itu uninstall, kemudian saya install, masukin +62 itu kan, itu pesan pertama itu bahasa Inggris. Cuma kira-kira Anda nggak bisa masuk WA melalui nomor ini. Itu waduh, kok sampai kayak gitu ya? Nah, kayak saya back, saya ulang masukin, bisa. Nah, akhirnya ya udah saya kasih tahu ke yang lain bahwa saya udah bagus gitu ya. Ada aja ibu-ibu sekalian. Ya. Tetapi puji Tuhan akhirnya grup yang Lampung juga sempat juga kena gitu loh. Akhirnya ada yang WL itu ya Bu, itu kasih informasi bahwa nomor Pak Sigit gini-gini gitu. Tapi akhirnya sudah pulih, meskipun saya tetap pakai yang satunya lagi. Ya. Nah, dilalah itu pas nomor itu tuh habis saya change number. Tadi kan 99 itu yang ekornya. Nah, saya ganti ke yang 9732. Nah, habis itu kena hack gitu kan. Waduh, kacau ini. Sampai BPD juga ngomong, Pak Sigit, ini ada masalah ke hack ya? Maaf ya Pak, saya keluarin dari grup BPD. Sampai digituin. Ya udah Pak, tolong umumkan kepada teman-teman supaya saya diumumkan bahwa nomor saya kehack gitu ya. Nah, itulah pengalaman kemarin. Setiap air mata dan keluhan kita berharga di hadapannya. Jadi Tuhan itu membuat air mata itu berharga. Selain rambut putih juga berharga, air mata juga berharga di mata Tuhan. Kalau manusia itu, kalau air mata keluar tuh dianggapnya cengeng, lemah atau begitu ya. Tetapi di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Yang ketiga, datang kepada Tuhan membawa kelegaan dan arah baru. Ketika kita mengadu kepada Tuhan, hati yang berat menjadi lebih ringan. Ya, jadi seperti Mbak Sol tadi bilang, jadi ketika kita tuh mengungkapkan sesuatu masalah kita kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan, kita tuh rasa plong gitu loh. Saya kan pernah gambarkan tuh, yang orang konselor tuh kan, yang dia buka counter cuma ruangan, ada meja, ada bangku, ada tisu, udah, ada Alkitab di situ. Jadi orang sudah ngobrol, pokoknya udah ungkapkan masalah dia, habis itu dia plong, meskipun nggak ada solusinya. Saya percaya orang-orang Kristen itu sebenarnya kalau dia misalnya datang ke konselor, ke pendeta, ke aktivis, atau orang lain itu bukan berarti dia nggak punya solusi. Tidak selalu begitu. Dia pengen ngobrol aja sebenarnya. Apalagi orang-orang yang sudah sepuh ya. Orang-orang yang sudah ditinggal anak. Maksudnya ditinggalkan anak yang kuliah, yang udah punya suami. Dan dia akhirnya tinggal sendiri. Dia pengen sama cucu. Tapi karena anaknya di luar negeri, kan cucunya datang kalau event-event tertentu aja. Mungkin setahun sekali atau 2 kali. Nah, orang-orang begini membutuhkan ngobrol gitu loh. Dan maaf kata kalau kita ketemu sama orang yang sudah sepuh tuh, kalau sudah ngobrol kita dengerin aja. Karena dia butuh cerita kayak gitu tuh. Nah, ada beberapa pengkhotbah bukan ngomongin yang sudah tua itu ya. Pokoknya cerita aja pokoknya. Temanya apa, ayatnya apa, ya udah pokoknya ngobrol tentang itu saja gitu loh. Ya itu kebutuhan mereka. Ya. Nah, itu masalah mereka ya. Jadi kalau orang ngobrol tuh hati ringan gitu loh. Ya, kita tahu kan bagaimana waktu kita kedatang ke Ibu Nadilia waktu itu ya, yang ada opa-opa itu, ya dia suka ngobrol gitu loh. Orang ngomong dia timpalin gitu, itu karena kebutuhan dia kayak gitu. Karena mungkin beberapa suster itu waktu diajak ngomong kan diomelin. Suster itu juga galak-galak loh. Kalau nggak ada keluarganya bisa galak itu. Oma diem, makan. Iya begitu.
Nah, waktu ada tamu dia ngobrol gitu. Itu kebutuhan mereka itu ya. Hati yang berat menjadi lebih ringan, pikiran yang kacau menjadi lebih jernih. Tentu ibu-ibu sekalian, waktu kita apa-apa mikirin sendiri di kamar, wah, pikiran kita melenceng ke kanan kiri, kemudian setan lewat, wah bahaya. Ide kita bisa kacau. Tetapi kalau ngobrol sama orang yang seiman paling tidak itu bisa mengarahkan gitu. Jangan begitu. Kamu kan anak Tuhan, masa takut kayak gitu. Ada yang membelokkan menjadi lurus gitu. Amarah berubah menjadi damai. Betul ya. Mbak Sol tadi kan awalnya memang amarah, akhirnya ya udah menjadi berdamai dengan diri sendiri. Tapi malah hasilnya malah bagus ya. Kalau begitu kan dari kemarin ya. Waktu didiemin, dibaikin malah mau nyuci, mau gitu kan. Coba tahu kayak gitu udah kemarin. Benar kan? Jadi Tuhan tuh luar biasa loh ya. Jadi mengarahkan kita itu kepada yang lebih baik gitu ya. Kita mensyukuri untuk itu. Ya tetap kita doakan terus itu kebuka. Mungkin masalah tidak langsung selesai, tetapi kekuatan baru Tuhan berikan untuk menjalaninya. Nih ibu-ibu sekalian, saya agak pelanin ini. Mungkin masalah tidak langsung selesai. Betul nggak? Waktu kita ngobrol sama Tuhan itu, ya masalah nggak langsung hilang. Dan kadang-kadang saya agak belajar bahwa masalah kadang-kadang izin Tuhan. Kenapa mesti ada masalah gitu loh. Kalau saya kenapa mesti nyasar gitu loh. Jadi banyak pengetahuan yang muncul gitu. Dan kita salahin ini itu, oh enggak, ternyata ada maksud Tuhan gitu loh di balik semuanya. Memang waktu kita doa sama Tuhan belum tentu langsung masalah selesai. Tetapi buat kita itu adalah setelah kita sudah pasrah kepada Tuhan, Tuhan kasih kekuatan untuk menjalaninya. Betul ya? Umpama gini ibu-ibu sekalian, waktu orang anak sekolah nih, mesti lulus kan? Syarat lulus adalah memiliki nilai yang baik. Cara memiliki nilai yang baik harus ngikutin ujian. Iya kan? Nah, cara mengikuti ujian pasti harus dia belajar begitu loh. Bisa nggak anak itu dibuat mudah? Misalnya anak siapa gitu ya. Nah, kamu nggak usah belajar, kamu nggak usah sekolah. Nanti waktu lulusan kamu pasti lulus, nilainya pasti ada. Pertama-tama anak seneng tuh. Misalnya dapat piala gitu ya, penghargaan, juara 1 gitu ya. Cetak aja di jalan sana gitu ya. Tetapi lama-lama piala itu bukanlah kebanggaan. Saya nggak ngapa-ngapain kok dapat piala. Nggak enak gitu. Nah, pilihan kita gitu, ibu-ibu sekalian, pengen nggak hidupnya enak? Misalnya lahirnya di kalangan orang kaya, habis itu dapat duit, nggak pernah sakit, rumah ada, mobil ada, villa ada, helikopter ada, jalan-jalan, habis itu lagi enak-enak, lagi di kursi goyang, langsung dipanggil Tuhan. Ya. Tetapi secara Alkitab kan jalan kemuliaan bukan begitu ibu-ibu. Benar nggak? Jalan kemuliaan nggak begitu. Dan bahkan Tuhan tuh kasih free will kepada manusia. Terserah kamu mau hidup seperti apa. Tetapi ingatlah penciptamu anak-anak muda kan begitu. Silahkan kau pakai waktumu untuk apa. Tetapi ingat bahwa waktumu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, coba sekali waktu melihat pemetaan. Saya punya videonya. Jadi bagaimana gambaran hidup manusia itu. Jadi sejak manusia lahir kemudian nanti mati, tetapi ada yang namanya masa-masa pengangkatan itu loh. Ada masa pengangkatan, ada masa antikristus loh. Ada yang percaya orang benar diangkat dulu, baru antikristus datang. Ada yang percaya mitnya dikala penganiayaan ada yang diangkat, ada yang post. Dianiaya dulu semuanya, baru ada pengangkatan.
ya masa bodoh lah. Kalau kita masih hidup mungkin peduli. Kalau kita sebelum itu sudah meninggal ya puji Tuhan gitu ya. Tetapi setelah itu nanti ada masa di mana muncul 1000 tahun itu loh. Masa 1000 tahun di mana iblis diikat semuanya, dan kemudian itu masa-masa yang memang belum 100% Kristus semuanya di 1000 tahun itu. Tetapi pokoknya nggak ada kejahatan lah, pokoknya enak semuanya. Nah sebelum masa akhir itu ternyata iblis dilepas lagi untuk menguji manusia. Yang terakhir, apakah betul-betul enaknya 1000 tahun itu dinikmati sebagai ini adalah karena Tuhan, atau ada pilihan lain begitu. Dikasih free will lagi sama Tuhan. Nah setelah itu baru ada yang ikut Tuhan tetapi ada yang ikut iblis juga. Masa setelah 1000 tahun itu. Nah disitulah setelah ada masa itu kemudian iblis diikat selama-lamanya. Kemudian ada perang yang pertama tadi, kemudian perang yang terakhir itu untuk menentukan ada pengadilan terakhir itu untuk menentukan langit baru, bumi baru. Nah, itu baru semuanya udah kekal di situ. Kalau saya melihat gambar ini, manusia masih panjang. Artinya nggak mati habis itu surga dan neraka, nggak begitu. Ternyata ada masa lagi 1000 tahun itu untuk digocoh lagi tuh, diuji. Nah artinya yang menentukan adalah masa waktu kita hidup ini, Bapak sekalian. Baik buruknya kita tentukan hari ini. Makanya waktu kita melihat ada orang-orang yang memang sudah tinggalkan Tuhan, memang kita sedih. Ya, kita sedih artinya bagaimana saya selamat supaya mereka bisa selamat gitu. Tanggung jawabnya berat nantinya. Kalau sudah kita meninggal, mati, udah nggak ada bisa diperbaiki lagi. Kita nggak percaya doa arwah. Nanti kita doakan supaya meninggal nanti ya kalau bisa nanti bisa masuk surga. Kalau nggak 50-50 nanti di neraka berapa ribu tahun kemudian diuji, setelah itu ada masa untuk ke surga. Itu kan kepercayaan lain. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada saat manusia sudah meninggal, sudah putus hubungan. Nggak ada lagi. Artinya gini loh. Ketika orang itu takut Tuhan, kemudian dia mati karena pesawat meledak, atau mati karena kesalahan pesawat itu masuk di laut, atau karena dianiaya, atau mati yang enak, mati di rumah sakit. Kalau sudah mati itu sudah nggak ada ngaruhnya. Maksud saya gini loh, tanpa kita menilai kemanusiaan kita kepada orang tua atau siapapun, nggak ngaruh. Maksudnya gini, waktu ada orang meninggal yang dia takut sama Tuhan, kemudian kita doakan secara jelek, semoga arwah ini masuk ke neraka, semoga orang ini akan disiksa kubur begitu ya. Ngaruh nggak doa kita? Nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Ya, misalnya ada orang tua kita gitu loh, padahal dia nggak pernah ke gereja, atau sanak saudara kita udah meninggal, kita undang pendeta 10, doakan Pak supaya arwah ini nanti masuk surga. Tetapi sang almarhum atau almarhumah ini memang hidupnya bejat, hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Apakah dengan doa 10 orang itu pendeta itu bisa mengubah keputusan Tuhan? Tidak juga. Tetapi buat orang yang hidup itu pengen menghargai orang tua. Ya, pengen menghargai sanak saudara yang meninggal itulah. Artinya dilayakkanlah gitu loh. Kenapa orang itu yang kena longsor terus kemudian ke bawah arus ditungguin mayatnya sampai ketemu, tujuannya apa? Ingin dimakamkan dengan layak. Tujuannya itu. Tetapi yang kena longsor atau kena apa itu nggak ada pedulinya, nggak ada mengubah apa-apa gitu. Yang mengubah itu adalah masa hidup dia. Gitu. Kalau kita bicara ini ngeri, Ibu sekalian. Ya, kita mesti takut sama Tuhan.
Mungkin masalah tidak selesai, tetapi kekuatan baru dari Tuhan itu yang memberikan, yang Tuhan berikan untuk menjalani pergumulan hidup kita. Penutup, aplikasi firman Tuhan hari ini mengajak kita bertanya pada diri sendiri, selama ini siapa tempat pertama saya mengadu? Nah, jelas kalau ikuti firman Tuhan, sebelum ngobrol, sebelum menuliskan sesuatu di medsos atau sebelum mengadu kepada orang lain, kepada suami atau anak-anak atau siapapun, doalah sama Tuhan. Mau ibu-ibu ya, ingat kalau punya masalah untuk apapun juga, pokoknya doa sama Tuhan dulu deh. Sebelum ngomong sama orang lain. Apapun, apapun artinya, masalah belanjaan, masalah ekonomi, masalah dapur, pokoknya ngobrol sama Tuhan. Doa dulu sama Tuhan, baru ngomong sama suami. Selama ini siapa yang pertama untuk kita mengadu? Apakah saya sudah jujur membawa semua beban saya kepada Tuhan? Nah, indahnya ibu-ibu sekalian, kalau kita ngadu sama Tuhan belak-belakan, tidak ada yang tahu yang lain. Nah, kalau kita sudah anggap teman dekat, kita apa adanya, ngomong apa adanya, belak-belakan sama dia, ingat bahwa orang itu suatu saat bisa berpindah hati sama kita. Makanya musuh yang paling kejam adalah mantan sahabat. Betul nggak? Musuh yang paling kejam adalah mantan teman baik. Dibanding teman yang teman saja begitu. Karena dia tahu semuanya. Tahu tentang kita, tentang kartu kita. Kalau dia sebel, wah udah informasikan ke orang lain, lebih kejam sekalian. Ya. Mari belajar seperti Ayub, kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku, mulai hari ini jangan pikul sendiri. Datang kepada Tuhan dalam doa, Ia setia mendengar dan menolong kita. Ya. Jadi jangan merasa terbebani doa sama Tuhan. Doa ajalah. Seperti anak kepada bapa yang baik. Anak kecil kepada bapa yang dia andalkan itu apapun ngomong sama bapaknya. Pak, aku mau ke toilet ya. Pak, aku mau jajan ini boleh enggak? Kemarin ada cerita ibu-ibu sekalian. Jadi ada seorang anak kan, dia nembung gitu sama bapaknya, kemudian sama ibunya juga gitu. Dia ngomong sama bapaknya, sebenarnya bapaknya ini melarang gitu loh. Nah, ibunya bilang, kamu udah bilang sama bapak? Udah, saya udah ngomong. Cuma nggak tahu ngomongnya itu boleh atau enggak gitu loh, ngerti nggak? Iya. Jadi ya, oh udah ngomong sama bapaknya, ya udahlah. Kalau menurut mama gimana? Boleh nggak apa-apa. Karena kan udah ngomong sama bapaknya tadi kan. Nah, setelah terjadi sesuatu, nah ibunya tanya kepada suami ini, kau bilang apa? Saya larang dia. Loh, nah anaknya nggak ngomong kalau sampai dia dilarang gitu loh. Nah, saya pikir dibolehkan, saya juga membolehkan juga. Nah, ternyata kadang-kadang seperti itu ya. Datanglah kepada Tuhan dalam doa, Ia setia mendengar dan menolong. Nah, jadi kalau orang lain itu ya bisa suatu saat memegang rahasia kita, tetapi tidak bisa dijamin. Tetapi kalau Tuhan dijamin, nggak cuma dia pegang rahasia, tetapi dia tolong kita. Amin. Nah, untuk pertanyaan kepada kita sekalian, beban apa yang paling sering ibu pendam sendiri selama ini? Tentu adalah ya. Saya lihat dikit-dikit, ini kayaknya ada sih. Beban apa gitu ya. Cuma hambanya nggak mau ngomong lah ya. Apa yang menghalangi ibu untuk datang kepada Tuhan dengan jujur? Mungkin ada sungkannya atau nggak maulah repotin Tuhan. Tetapi hari ini saya katakan bahwa ibu-ibu kalau doa sama Tuhan, jujur aja lah sama Tuhan. Ya, apalagi doa sendiri. Doa di kamar sendiri yang nggak ada orang lain, udah jujur sama Tuhan aja. Mintanya apa? Tapi jangan lupa minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, pokoknya aku banyak salah, pikiranku, perkataan, perbuatanku Tuhan. Tetapi dalam kesalahan ini boleh nggak saya minta tolong sama Tuhan? Saya teringat bagaimana Abram bersyafaat untuk Sodom Gomora itu kan. Dia dari
jumlah yang gede sampai kecil. Nggak tahunya Tuhan memang mendengar itu. Emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan itu pemurah, ibu sekalian. Ya kalau kita ngadu sama Tuhan apa adanya, Tuhan tolong saya, Tuhan pasti ampuni kita. Amin. Tuhan pasti ampuni kita. Di Alkitab tuh banyak tokoh-tokoh yang luar biasa tetapi banyak dosa sama Tuhan. Tetapi Tuhan mengampuni. Kenapa? Tuhan sendiri tidak ingkar dengan janjinya. Dosa merah seperti germisi, seperti kesumba akan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Dan Tuhan buang ke tepi laut segala kesalahan kita. Ya, Tuhan Maha Pengampun, ibu sekalian. Yang terakhir, langkah sederhana apa yang ibu-ibu lakukan untuk lebih mengandalkan Tuhan? Yang paling dekat dengan perintah ini adalah doa sama Tuhan. Jangan lupa berdoa sama Tuhan. Untuk apapun, untuk masalah apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang sekeras apapun dengan doa bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan orang sesusah apapun, Tuhan bisa kasih jalan keluar. Ibu sekalian, kita nggak banyak waktu nanti di rumah, doakan sajalah untuk suamimu, untuk anak-anakmu, atau siapapun kepada Tuhan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Itu saja saya sampaikan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami ibu-ibu yang luar biasa. Tuhan, ampuni segala kesalahan mereka, pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka, Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa beban mereka memang sebagian ada yang cukup berat, Tuhan, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, Tuhan. Tetapi Engkau mendengar setiap doa kami, Tuhan Yesus. Tuhan, tolong ibu-ibu ini, apapun yang menjadi doa, untuk sakit penyakit, untuk ekonomi, untuk keuangan, untuk hutang, untuk keturunan, untuk masa depan anak-anak, untuk pendidikan, untuk usaha, untuk keselamatan, keamanan, wilayah, rumah, tempat usaha kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kami banyak bergumul, cenderung kami lebih dekat sama Tuhan. Dengan kami lebih dekat sama Tuhan, maka kami lebih bisa menjaga hidup kami, Tuhan. Hidup tidak lama, Tuhan. Dan kami melihat tanda-tanda zaman sudah menggarisbawahi bahwa ini sudah zaman akhir. Dan kadang kami takut melihat apa yang terjadi. Tetapi kami lebih percaya kepada firman Tuhan sudah berbicara itu. Dan artinya firman Tuhan adalah benar. Dan semakin kesini semakin digenapi. Dan artinya untuk apa kami cari harta di dunia kalau kami kehilangan semuanya, Tuhan. Kami tahu bahwa harta itu begitu cepat berlalu, Tuhan. Kami melihat kisah yang ada di Sumatera belakangan ini. Orang punya harta, punya mobil, punya rumah, punya lahan, punya tanah pertanian, dan lain sebagainya. Dengan longsor beberapa saat saja, mereka sudah kehilangan semuanya, Tuhan. Bahkan banyak nyawa yang sudah hilang, Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan di Depok ini relatif aman. Kami masih tidak kena banjir. Mungkin hanya bocor-bocor saja. Karena dampak juga kami mengalami kemacetan, tetapi tidak seperti orang-orang mereka, Tuhan. Kami mensyukuri untuk semuanya, Tuhan. Kami mendoakan supaya ibu-ibu tahan uji menghadapi apapun juga. Mereka tetap setia, tidak terganggu oleh cuaca, tidak terganggu dengan kesehatan. Dan ketika mereka mau untuk mengusahakan segala sesuatunya, pasti Tuhan kasih kekuatan yang baru atas mereka. Ampuni setiap ibu-ibu yang hari ini memang tidak bisa hadir oleh karena sengaja, tetapi Tuhan, Kau melihat bagaimana aktivitas dan rutinitas yang mereka tidak bisa tinggalkan. Tuhan, tolong mereka supaya berkat Tuhan akan tetap menyertai mereka. Pengampunan tetap terjadi atas mereka dan kesempatan tetap terjadi atas mereka, Tuhan. Terima kasih berkati ibu yang sudah hadir pada saat ini. Apapun masalah mereka, kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Berkati mereka luar biasa, Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Dan kami menaikkan doa kami ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.